Hai guys, ketemu lagi sama gua di segmen gua yang terbaru. Karena kita bahas mengenai menyinggung masalah kesehatan sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada banyak masukan, baik dari Instagram, WhatsApp, terus bahkan ada yang nulis di Facebook gua juga. Mereka nanya, Dok, kalau misalnya di zamannya bencana coronavirus atau COVID-19 itu kita mesti pakai masker yang mana ya gitu. Karena ada banyak jual masker bahkan mahal, katanya di Indonesia, di Jakarta mahal banget gitu. Oke. So kayaknya emang gue harus bikin sih konten ini. Ikuti terus ya. Oke, jadi kita udah di media udah sering dengar kadang-kadang bikin freak out kalau si coronavirus ini sangat mematikan, bahkan tenaga kesehatan banyak yang banyak yang meninggal, baik di Cina, even di Indonesia ya, atau di negara-negara lain. Nah, gua mau share satu hal mengenai masker. Di tangan gue ada 3 macam masker. Yang pertama N95, yang kedua ada 3M8833, yang ketiga ada masker medical surgery masker, sebutannya gitu ya, yang ada ear loop-nya nih. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sampai nanti akhirnya gue akan review, gue akan kasih saran mana sih yang terbaik kira-kira zaman sekarang gitu ya, mau pakai yang mana. Yang pertama, masker 3M8833. Berdasarkan NIOSH, WHO, ini dipakai untuk mencegah partikel-partikel yang sangat kecil, dust, mist, kemudian even virus sekalipun. Jadi ini bisa 90-100% bisa melindungi kita. Cuma agak mahal dan susah dicari karena ini cukup untuk industrial. Ini ada respiratornya yang ini. Kemudian ini pemakaiannya, bahan talinya bagus sehingga agak susah putus gitu. Jadi gue bisa pakai dengan mudah. Cara makainya gini. Dan lo akan napas dengan mudah. Gue buka lagi ya. Untuk yang ini, cara di sininya ada cushion, lihat dalamnya. Ada cushion, ada karetnya. Lumayan nyaman di kita. Terus kemudian ada, dia sebutnya M-clamp. M-clamp. Bentuknya M, kayak huruf M. Nih, M-clamp ya. Ini bisa mengcover bahkan dalam jangka panjang bisa dipakai. Tapi nggak bisa lebih dari 1 minggu, Yang kedua N95. N95 ini gue dapat sebelum gue join ke Vessel. Ini nggak ada M-clamp, tapi ini ada U-clamp namanya. Dalamnya ada sponsnya, lumayan bagus. Dalamnya kayak gini. Ya, ini bisa memproteksi 90 lebih besar sama dengan 95%. Tapi nggak bisa 100% virus transmisi di sini karena ini bagian luar ini adalah bagian yang sangat mudah terkontaminasi ya. Ini produknya Triple M juga atau 3M. Ini N95 tuh, lo bisa lihat ya, N95. Kodenya 8210 di sini. Dan tapi sayangnya kekurangan produk ini karena ini adalah bahannya karet. Ini kadang-kadang nggak nyaman dan ini bahkan punya gue udah putus. Ini cepat putus nih. Ini bahannya cepat putus. Oke. Ya, makanya sama kayak si 8833. Ya, loopnya sama. Oke. Kalau yang masker yang biasa, ini sebenarnya ada banyak misunderstanding sebenarnya. Misunderstandingnya kenapa? Ini bagian yang akan terkontaminasi, artinya bagian luar. Ini bagian dalam.
Tapi ini nggak bisa dipakai berkali-kali sebenarnya. Ini sekali pakai buang. Once dia terkontaminasi, once buang. Atau agak tricky sih pakai gini. Tapi sangat mudah. Ya, gue contohin cara makainya. Yang pertama, ini di sini, di bagian sini pasti dia ada kayak semacam platnya gitu. Nah, ini ditaruh di hidung dulu, ditekuk dulu, ditekuk, dipasang gini, terus cover sampai ke dagu. Nah, ini cara pakai yang benar. Dia mengcover hidung, mengcover mulut, mengcover dagu. Udah, boleh beraktivitas. Cuma ini, itu dia. Once ini terkontaminasi, ini harus dibuang. Cara ngebuangnya juga tinggal dibuka, buang. Ya, jadi itu teman-teman. Terus pertanyaannya, mana sih yang lebih bagus? N95, 8833, atau masker surgical? Karena ada juga yang non-surgical mask. Non-surgical mask itu artinya, tadi saya lupa ya. Ini proteksinya lebih besar sama dengan 95% virus dan bakteri, tapi nggak bisa 100%. Tapi ini cukup well protected, cukup bagus. Terus teman-teman akan nanya, ini yang surgical mask. Surgical mask artinya di sini ada bahan chemicalnya yang akan memproteksi orang tidak kena. Tapi ini jujur ya, ini non-surgical mask. Ada juga bahannya. Ini kalau bisa lihat ya, tuh, ini nggak berpori-pori. Kalau bahan yang non-surgical mask dia berpori-pori, kadang-kadang untuk comforting untuk orang. Kalau pernah ke Jepang, pernah lihat ya, misalnya ke Family Mart di Jepang, dia bentuknya mirip, tapi sebenarnya is a paper, bentuknya seperti pulp paper biasa. Tapi itu memproteksi dari dalam, bukan memproteksi untuk orang yang dari luar. Misalnya di Jepang, orang pakai masker karena dia membutuhkan untuk memproteksi agar dia tidak memberikan droplet atau transmisi penyakit melalui mulut dan hidung, ya nggak, melalui saluran pernafasan. Cuma dia memproteksi dari dalam, bagian ini ya, surface ini ya, bagian luarnya enggak. Jadi mana yang bagus antara N95? Semuanya bagus kok. Antara N95, 8833 sama ini semuanya bagus. Kekurangannya dan kelebihannya ada. Oke, cuma saran gue yang paling mudah, mau pakai yang mainnya boleh, mau pakai N95 boleh, yang pakai ini boleh. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang misalnya di rumah cukup pakai yang disposable mask seperti kayak gini. Jangan lupa ya yang medical mask. Kalau yang non medical mask takutnya dia berpori-pori, sehingga dari pori-pori itu justru misalnya ada transmisi, mana tahu ya, wallahu alam, dia masuk. Jadi seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia agak susah dicari, bisa. Sekarang saya dengar sudah mulai kembali normal lagi untuk pembelian masker. Masker kan salah satu alat pelindung diri, termasuk buat pasien, dokter, semua orang. Apalagi untuk tenaga-tenaga kesehatan ya, ini penting banget. Ini bisa dipakai ini, bisa dipakai ini. Kesimpulannya, mau yang mana? Bebas. Mana yang available, silakan. Sesuaikan dengan budget kalian, sesuaikan juga dengan apa yang misalnya yang available di market, di pasaran. Apakah misalnya dan hilangkan stigma kalau N95 ada yang paling bagus, 8833 yang paling bagus, ini yang paling bagus. Kalau kata Allah memang transmisinya terjadi sama kamu, ya akan terjadi transmisinya. Cuma kalau kita proteksi diri dan percaya, kalau misalnya kita percaya dengan alat-alat yang kita pakai, insya Allah nggak terjadi ya, insya Allah. Dan stay safe buat teman-teman. Kalau nggak perlu banget, nggak perlu keluar rumah, jaga kesehatannya, makan minum yang sehat, itu aja. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian. Thank you so much. Bye.
Oke, kita makan dulu lah ya. Stres nih, mikirin crew change.